Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etamangha lamuttaman ti. Para upasaka dan upasika, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selamat siang, Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia kita bisa kembali berkumpul di Wihara Pariwara Dhamma Acala ini dalam rangkaian kegiatan puja bakti hari Minggu ya. Dan seperti yang diketahui bahwa hari ini cukup panas ya, panasnya sudah seperti di Indo. Mungkin ya baik, mudah. Takut saya jatuh ini ya. Ada bawah dulu ya. Takut kesenggol. Ya, berapa derajat hari ini? Cukup panas ya. Ini heat wave ya. Summer heat. 90 ada ya? Hah? 86. Look. 86. Tapi looks like 90 udah ini. Feel like 90. 93 Fahrenheit. Ya, cukup panas hari ini. Meskipun begitu, tapi kelihatannya Anda semua masih tetap bersemangat ya, datang ke wihara, mengikuti puja bakti dan tentu saja menambah kebaikan, kusala kama. Dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin memberikan informasi bahwa kemarin baru saja diadakan One Day Mindfulness di sini. Siapa yang ikut? Oh ini ya. Siapa lagi ikut? Oh ya, Linda, Aleng, apa lagi? Mei, Yati, ya. Beberapa orang ikut ya. Kalau tidak salah sekitar 10 orang ikut One Day Mindfulness. Mungkin the first time ya. Pernah di sini? Belum pernah ya. First time 10 orang ya, lumayan lah. Ya. Nah, di situ kita bersama-sama belajar dan melatih meditasi. Full ya, dari pagi sampai sore. Tentu ada lunch break, tapi setelah itu lanjut lagi meditasi sampai sore. Nah, dan juga ada diskusi ya tentang meditasi, tentang Dhamma secara umum.
Maka dari itu saya berpikir bahwa hari ini kita juga bisa mendalami meditasi. Ya, tentu bukan latihan meditasi yang khusus, tapi setidaknya kita belajar sedikit tentang teori meditasi. Kebetulan di sini saya membawa satu alat. Ya mungkin sebagian besar pernah lihat. Pernah? Sudah pernah lihat? Di mana? Hah? Ya. Memang sebelum berangkat ke sini, Desombat itu tanya saya, lampunya dibawa tidak? Ini lampu dari Bante Sombat juga. Diberikan ke saya. Jadi kan ya bisa untuk mengajar, bisa untuk sebagai alat peraga, sebagai item ya, sebagai media untuk mengajar dharma kepada umat-umat. Kebetulan Bante Sombat itu punya berapa? Banyak ya. Mungkin bukan hanya satu. Beberapa kopi gitu. Minim-minim begini bentuknya. Jadi bantenya tanya ke saya, lampunya dibawa tidak? Awalnya saya sebenarnya tidak mau bawa, karena sudah makan tempat itu ya. Udah penuh ini kopernya. Tapi karena bantenya tanya begitu ya sudahlah saya bawa aja. Lampunya saya bawa akhirnya. Ya boleh dibawa. Jadi di sini bisa kembali belajar. Mungkin yang dulu-dulu lupa. Pernah dengar, pernah melihat, ya tapi lupa. Masih ingat tidak? Masih ingat? Ya. Sungguhnya ini adalah cara belajar menggunakan visualisasi. Ya, menurut survei manusia itu lebih banyak belajar dengan melihat. Memakai visual. Itu lebih gampang belajarnya. Daripada hanya mendengar. Kalau hanya ceramah ya mendengar satu arah begitu. Kebanyakan orang mungkin masuk kanan keluar kiri udah ya. Hari ini dengar, nanti pulang ditanya apa? Tadi bantingnya ceramah apa? Apa ya? Dah lihat aja di YouTube online. Lupa udah. Tapi mungkin dengan visualisasi seperti ini lebih mudah memahami dan lebih mudah mengingat, lebih mudah belajar. Ya, baiklah. Kita bisa mulai ya. Mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti dengan baik. Sesungguhnya ya pikiran kita itu sangat terang seperti lampu terang. Tapi karena banyaknya kilesa atau defilement, ya, noda-noda batin, kotoran batin, itu yang seperti debu, jadi tertutup. Kita punya pikiran itu awalnya bersih karena banyak kotoran, banyak debu, ya, tidak pernah dibersihkan. Akhirnya jadi apa? Jadi kotor. Sama seperti kalau Anda punya barang, apalah gitu ya barang. Kalau lama tidak digunakan, taruh di gudang 1 tahun, 2 tahun, ya lama-lama kan debu ya. Kotor, tidak pernah dipakai, tidak pernah dibersihkan. Ya jadinya begitu saja menumpuk kotorannya itu, debunya itu. Nah, jadi tidak kelihatan lagi nih barangnya apa. Sudah tidak kelihatan bentuknya karena banyak debunya.
tidak jelas. Dan begitu pula dengan pikiran kita. Ini banyak sekali kotorannya, banyak sekali noda-noda yang mengganggu, yang merusak. Nah, apa saja noda itu? Secara umum, ya, kita bisa lihat ini ada tiga. Ini ada warna apa? What is color? This? Hijau. Green color. Ini apa? Merah, ya, red color. Ini apa? Black color. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Bukan traffic light, ya. Nggak ada kuning. Kuning ini bukan. Nah, ini seperti simbol dari kilesa dalam pikiran kita, dalam batin kita. Ini yang hijau, ini namanya loba, keserakahan atau nafsu ragawi, ya, kemelekatan. Bahasa Inggrisnya greed, lust, ya, apalagi attachment, ya, secara umum dianggap sebagai itu. Jadi keserakahan, kemelekatan, keinginan, ya, nafsu-nafsu ragawi itu masuk ke sini, loba. Artinya selalu ingin, ya, greedy, maunya terus ambil semuanya, ya, tambah terus. Gitu. Nah, kenapa hijau? Ya, karena kalau orang itu serakah, rakus, greedy, ya, matanya jadi hijau. Apalagi kalau lihat dolar, langsung hijau matanya. Anak-anak nggak ngerti ini, ya. Nah, ini joke bapak-bapak ini. Hijau. Jadi itu sebagai simbol saja, ya. Simbol dari loba, serakahan. Kemudian adalah ini apa? Warna merah. Simbol dari dosa, kebencian. Hatred. Hatred, anger, kemarahan. Itu masuk juga di situ. Apalagi, ya, jealousy, iri hati, ya, masuk juga di situ, ya. Ini simbol dari kebencian, ketidaksukaan, ya, ketidaksukaan, kebencian. Sini. Kenapa merah? Simbol merah kenapa? Ya, kalau orang itu sedang emosional, sedang marah, biasanya jadi apa? Jadi merah. Mukanya jadi merah. Matanya jadi merah. Panas, kan? Suhu badan meningkat. Membara seperti, ya, api gitu, merah. Nyala, membara. Nah, itu adalah simbol dari kebencian. Ya, tapi ya, kalau orang Chinese mungkin suka merah, ya. Ya, sign of good luck. Red color, good luck. Merah. Itu simbol aja, ya. Bukan berarti merah itu selalu jelek, ya, enggak. Orang Chinese people very like the red color. Because symbol of good luck. Kemudian yang berikutnya adalah
Black color. Apa itu? Moha. Ya, diterjemahkan bodohan batin, kegelapan batin, tidak tahuan, ignorance. Ada yang bilang juga sebagai ego, ya, ego. Ya, delusion juga, tidak tahuan, kebodohan, gelap. Jadi seperti black, gelap ya, dark. Tidak bisa tahu ini apa yang sesungguhnya, tidak tahu karena gelap. Bodoh. Bodoh bukan secara intelektual, tapi secara spiritual, ya, secara kematangan batin. Nah, inilah yang merupakan kilesa atau defilement yang selalu mengikuti kita, selalu mengganggu, selalu merusak kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini loba, dosa, moha. Ya. Tapi ini bukan New Yorker ya. Katanya New Yorker suka pakai hitam. Bukan juga ya, ini hanya simbol. Simbol dari loba, dosa, moha. Nah, sekarang kita sudah tahu ini yang mengganggu. Ini parasit ya, seperti parasit yang merusak pikiran kita, merusak batin kita. So, what to do? Apa yang harus kita lakukan? Biarkan aja begini? Ya, kalau kita biarkan loba, dosa, moha terus, tidak ada kemajuan. Maka sebagai Buddhis yang mengerti Dhamma, yang sudah belajar Dharma dan melatih diri dengan baik sesuai dengan Dhamma, kita harus bisa berusaha untuk membersihkannya. Ya kan? We try to clean up this one. All these three. Bagaimana cara membersihkannya? Loba, dosa, moha. Pakai apa? Pakai Tide deterjen, Persil, ya nggak bisa ya, nggak bisa. Itu untuk laundry ya, bukan untuk pikiran, tidak bisa. Jadi kita harus membersihkannya pakai cara yang sesuai dengan Dhamma. Nah, ini loba yang pertama, karena loba itu ada banyak macam. Loba yang pertama ini disebut sebagai abija. Jadi loba yang kasar, begitulah gampangnya. Sangat kasar, bisa kelihatan. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau orang itu dia punya loba yang sangat besar, sangat kasar, apa? Dia sangat serakah. Bisa seperti apa? Kalau dia serakah, tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa kontrol, akibatnya dia apa? Mencuri, stealing, doing some criminal things. Di loba, stealing, apalagi, robbing, corruption, korupsi, itu loba, tidak bisa dikendalikan. Jadi dia ambil, mencuri, ya, mengambil milik orang lain. Bisa juga dia serakah, ya, bernafsu, ingin menguasai semuanya, ya juga itu. Mungkin tidak puas ya dengan pasangan hidupnya. Jadi ya main mata ya, atau ya main dengan orang lain gitu. Atau bisa juga dia bisa menjadi berbohong. Karena dia loba, serakah, dia bohong. Menipu lah ya. Kalau sekarang mungkin istilahnya apa? Kalau di Indo itu namanya
Iya. Pinjol atau apa itu ya. Jadi sini ada enggak online apa di sini istilahnya apa tuh? Hah? Iya, jadi tapi palsu gitu. Tipu. Pura-pura ini pura-pura itu pinjem tapi nanti diambil gitu. Apa ya di sini ada scam gitu ya, model seperti scam. Jadi orang bohong lah. Tipu karena dia ambil mau istilahnya tujuannya mau mencuri, mau menipu. Nah, ini loba. Untuk bisa mengatasi itu bagaimana? Supaya tidak mencuri, supaya tidak supaya tidak ini melakukan asusila, supaya tidak bohong bagaimana? Supaya tidak mencuri, supaya tidak berbuat asusila, supaya tidak berbohong, harus bagaimana? Iya, menjalankan sila. Pancasila Buddhis. Nomor berapa? Nomor 2, 3, 4. Nah, jadi menjalankan sila. Ini adalah loba yang kasar, namanya abija ya. Nih, jadi kalau kita menjalankan sila, udah hilang 1. Masih ada tapi ya. Masih ada lapis kedua, lapis ketiga. Nah, kemudian ini, masih ingat tidak tadi apa? Dosa, kebencian. Kalau orang itu dia punya kebencian besar, meluap-luap, tidak bisa ditahan, apa yang dilakukan? Nah, ya kan? Kalau udah emosinya meluap, apa? Cuap, marah. Ya, kalau marah tidak cukup, banting piring. Nah, banting woknya apa semua dibanting ya. Jadi piring terbang. Ya. Kalau banting saja tidak cukup bagaimana? Masih emosi, banting-banting tidak cukup bagaimana? Pukul. Iya kan? Senggol bacok katanya gitu. Ya, jadi emosi sekali. Ya, itu pukul lah, bacok lah. Kalau yang parah sekali adalah bisa sampai membunuh. Itu karena ada kebencian. Jadi harus menjalankan apa? Supaya tidak membunuh, jalankan sila. Nomor berapa? Nah, panatipata beramani kan, menghindari pembunuhan. Jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan melukai. Bukan hanya manusia, tapi juga itu bug ya. Ada ladybug, ada lantern bug, apalah itu ya. Jangan dibunuh, kasihan. Ya, itu ya mungkin ada yang bilang ini wah ini merusak pohon. Ya enggak apa-apalah, pohon rusak, tanam lagi tumbuh. Ya, jangan dibunuh, jangan diganggu, kasihan. Jadi biarkan aja sudah binatang-binatang itu. Tapi tentu kita juga harus bukan sengaja mengundang, ayo binatang, coa apa ya, bukan. Tapi kalau ada memang binatang ya kita mau bersihkan ya bersihkan dengan cara yang baik. Jangan dibunuh, jangan pakai racun. Tapi mungkin disapu aja, nanti dipangsen kemana gitu. Rumah tetangga ya boleh. Ya gitu, jangan dibunuh lah ya. Ada nyamuk apa dipangsen aja. Binatang apa ya dikeluarin aja pelan-pelan gitu ya. Keluarin ke alam bebas. Ini bisa diatasi ya. Dosa, loba dan dosa. Nah, ini yang hitam. Ini tadi yang namanya ini biapada ya. Jadi dosa yang kasain namanya biapada.
Kelihatan sekali orang yang punya kebencian itu kelihatan. Kemudian yang hitam ini tadi namanya adalah moha. Tapi moha yang kasar itu namanya micaditi, ya, pandangan salah. False view ya. Nah, pandangan salah. Contohnya apa? Orang punya pandangan salah. Seperti teroris. Teroris, pernah dengar? Pernah baca berita teroris, ada tahu ya? Itu kan dia, wah, bunuh diri, suicide, tapi bunuh dirinya di tempat umum. Ya, jadi ajak yang lain-lain juga mati. Itu kan pandangan salah, menganggap bahwa dia mati ini berbuat baik, bisa masuk ke surga, itu kan pandangan salah. Padahal dia membunuh. Mengajak orang juga mati. Itu pandangan yang sangat keliru. Makanya kita harus belajar dharma supaya bisa bebas dari pandangan salah ini. Dengan apa? Dengan menjalankan sila yang nomor 5. Apa itu? Menghindari alkohol. Apa? Di sini apa? Corona ya. Apa itu? Bir ya, bir, yang macam-macam itulah. Menghindari alkohol. Karena itu bisa bikin mabuk, hilang atau lemah kesadarannya. Kalau orang mabuk, ya jangankan dia bisa berbuat baik, jangankan bisa berpikir ya, mau jalan aja susah kan orang mabuk itu ya. Kan sini sering kan banyak orang mabuk kan, bisa nggak jalan aja sempoyongan begini pulang, kadang tidur di jalan ya, udah jalan aja susah, apalagi bisa mikir, nggak bisa kalau orang mabuk itu. Ya maka itu juga harus dihindari ya, jangan mabuk-mabuk. Nah kalau minum, misalnya musim dingin, gimana Bante? Itu kan saya dingin ini butuh yang hangat. Minum jahe kan bisa, jahe. Mulawak, jamu kan ada di sini banyak. Ya, jadi enggak usah banyak alasan. Ya, banyak minuman yang lain kok ya. Selain alkohol itu banyak. Enggak usah. Jadi menjalankan sila, terutama yang nomor 5. Ya, menghindari makanan memabukkan, makanan minuman yang bisa melemahkan kesadaran. Makanan juga ada yang bisa membuat kita mabuk. Makanan apa? Drugs. Nah, drugs itu juga berbahaya ya. No drugs. Ya, no drugs. Nah, anak-anak tuh harus diingatkan, hati-hati ya. Nggak boleh juga pakai itu, drugs itu termasuk juga itu. Nah, jadi selain itu ya kita juga harus menjalankan sila. Nah, ini namanya micaditi ya. Jadi loba dosa moha yang kasar ini itu seperti pucuk pohon atau seperti apa ranting ya, ranting pohon. Apa bahasa Inggrisnya apa itu? Ranting, branch ya, seperti branch. Kalau kita mau potong bisa dipotong kan branch itu. Tapi dia bisa tumbuh lagi tidak? Bisa. Karena masih ada nih loba dosa moha yang halus masih ada, bisa tumbuh. Itu hanya kasar aja. Artinya apa? Menjalankan sila tidak cukup. Ya, itu hanya lapis yang pertama. Bisa diatasi dengan menjalankan sila yang kasar-kasar yang kelihatan. Tapi ternyata masih ada loba dosa moha yang lebih halus. Ini yang tidak kelihatan. Kelihatannya itu dari pikiran. Orang lain tidak bisa menilai. Sulit. Orang serakah, loba. Tapi tidak sampai dia nyolong, tidak sampai ambil, mencuri. Bisa kan? Ada kan? Dia tidak sampai melanggar sila, tapi pikirannya itu serakah sekali. Ingin menguasai semuanya. Dia ingin mengambil segala-galanya. Itu loba juga, meskipun hanya pikiran, tidak sampai dilakukan,
tidak sampai ada actionnya, hanya lewat pikiran. Nah ini pun sangat berbahaya karena dia punya kemelekatan yang kuat terhadap sesuatu. Nah apalagi kalau misalnya ya berhubungan dengan apapun yang menyenangkan, apapun yang indah. Misalnya, wah saya pengen gitu ya, makan pecel. Nah bumbu pecelnya pesan di mana ini? Dari Indo kirim. Ya, sampai begitu ya. Iya, sampai luar biasa sekali. Hah? Sampai kirim dari Indo bumbu pecel. Nah, itu kan hebat ya, betul-betul niat sekali gitu kan. Nah itu loba. Bagaimana menghilangkannya? Ya menjalankan sila tidak cukup, karena itu dari pikiran. Harus apa? Harus meditasi. Baru masuk meditasi. Meditasi apa? Supaya lobanya berkurang, serakahan berkurang. Meditasi apa? Objek apa? Objek asubha. Pernah dengar? Apa itu? Objek menjijikan. Asubha itu menjijikan atau tidak indah. Biasanya itu objeknya adalah mayat. Pernah lihat mayat? Kops, pernah lihat di sini? Di mana? Kalau di Indo mayatnya sudah diformalin. Tidak kelihatan membusuk. Tapi yang mayat maksudnya di sini, mayat yang betul-betul mayat, membusuk, hancur, berdarah-darah, itu yang seperti itu. Mayat yang asli, bukan mayat yang diformalin di rumah duka. Krematorium itu kan udah diformalin. Mungkin kalau kita mau lihat harus pergi ke hospital kan, harus cek yang baru meninggal, nah itu bisa dilihat. Tapi susah kan carinya mayat di mana? Apa mau ke kuburan, cemetery, ya bisa juga gali-gali gitu. Kan nggak boleh juga, susah kan cari mayat. Nah makanya paling kita kalau sekarang ini mau lihat, ya paling hanya berupa gambar-gambar aja kan. Gambar-gambar ya mayat seperti ini, seperti itu. Atau selain mayat bisa juga menggunakan objek 32 bagian tubuh, namanya kaya gata sati. Nah ini juga bisa. Jadi membayangkan mayat itu seperti ini. Badan kita, tubuh kita yang kelihatannya indah itu setelah meninggal ya begitu aja jadi mayat. Tidak ada bagusnya, tidak ada indahnya lagi. Asubha. Begitu pula dengan bagian tubuh kita ini juga sama. Kalau dipecah-pecah satu-satu udah nggak ada indahnya. Misalnya kalau kita rambut kita ambil, nah, rambut seperti itu aja tuh. Nah, kemudian bulu badan, nah, kemudian ada gigi, kuku dan kulit. Itu yang 5 yang kelihatan. Yang tidak kelihatan yang di dalam ini, di dalam badan. Macam-macam banyak. Ada jantung, liver, paru-paru, ginjal, usus, ya, darah, macam-macam ya. Banyak sekali. Totalnya itu adalah 32 bagian tubuh. Itu bisa jadi objek meditasi juga. Jadi melihat sesuatu yang tidak indah sebagai kenyataan yang sesungguhnya. Nah, itu bisa mengurangi loba, ya, mengurangi nafsu, mengurangi kemelekatan. Nah, ini jadi kalau kita meditasi itu hilang ya. Dosa, kebencian dalam pikiran, bagaimana menghilangkannya? Dengan meditasi apa? Nah, gampang ya, meditasi metta, cinta kasih. Apa itu metta? Nah, semoga semua makhluk berbahagia. May all beings be happy. Metta bhavana. Nah, dengan metta bhavana maka dosa dalam pikiran bisa hilang. Nah, kemudian moha. Nah, bagaimana cara menghilangkan moha ini? Meditasi objek apa? Belum vipassana. Meditasi objek anapanasati. Apa itu? Napas. Nah, breathing in, breathing out.
Focus on your breath. Anapanasati. Inhale, exhale. Dengan begitu kita menjadi lebih kuat kesadarannya. Itu juga bisa menghilangkan moha. Nah, sudah hilang. Ini kalau seperti pohon kita potong batangnya. Apa batang itu? Hah? Batang apa? Batang apa? Batang pohon apa? Trunk ya. Trunk. Ini loba dosa moha itu kita seperti potong batangnya. Cut the trunk. Pohonnya bisa tumbuh lagi tidak? Bisa. Karena masih ada ini akarnya itu masih ada. Masih bisa tumbuh. Jadi loba dosa moha dengan meditasi samatha bhavana atau samadhi itu belum cukup. Belum cukup menghilangkan total. Maka kita juga harus meditasi apa? Vipassana. Nah, baru ini masuk ke vipassana. Maka tahapannya itu 3 ya. Sila, samadhi, dan panya. Panya itu wisdom ini adalah harus melatih vipassana. Baru bisa total hilang loba dosa moha. Karena kalau tidak vipassana kelihatannya mungkin tenang. Sudah mungkin dianggap sudah mencapai kesucian padahal belum. Ini masih ada akarnya itu. Ini yang kalau dia tidak berhati-hati, tidak waspada, bisa muncul lagi kan. Kembali lagi. Seperti awal tadi. Penuh dengan loba dosa moha. Nah makanya dengan sendirinya ketika kita melatih vipassana, insight meditation, loba dosa moha ini yang halus itu namanya adalah, yang ini namanya raga nusaya. Raga nusaya. Kemudian ini adalah patiga nusaya. Hilang juga. Dan terakhir adalah awija nusaya. Ini loba dosa moha yang sangat halus. Tidak mudah untuk dihilangkan. Harus dengan vipassana. Maka sangat baik kalau Anda sekalian punya kesempatan untuk mengikuti retreat meditasi. Ya kan di sini kan sudah ada kan, kemarin sudah mulai retreat, meskipun hanya 1 hari ya lumayan bisa praktek semuanya, sila, samadhi, panya. Ya kita juga praktek samatha bhavana dan vipassana bhavana, semuanya bisa dilatih ketika retreat itu. Kalau tidak pernah ikut retreat ya nanti tidak tahu, tidak bisa mengenali ini loba dosa moha dalam diri sendiri. Karena sesungguhnya musuh kita itu bukan yang ada di luar, tapi di dalam diri sendiri. Inilah loba dosa moha. Jadi dengan menjalankan apa tadi? Sila ya, Pancasila. Pancasila kalau bisa atas sila ya bagus juga. Misalnya pada hari-hari uposatha, menjalankan atas sila. Kemudian setelah menjalankan sila lalu samadhi ya, meditasi. Samatha bhavana tadi, bisa objeknya metta, bhavana boleh, anapanasati, napas, bisa juga objek asubha tadi yang menjijikan. Itu untuk mengatasi loba dosa moha ini. Dan terakhir tentu saja adalah vipassana. Melihat ke dalam diri sendiri, melihat body and mind. Inilah ya, insight meditation yang sesungguhnya. Dengan begitu kalau kita sudah mampu melatih semuanya ini dengan baik, maka pikiran kita itu akan bebas dari kilesa. Clear? Ya, kita sudah berusaha ini membersihkan pikiran kita. Maka dengan pikiran yang bersih, maka kenapa nih? Ya, bisa nyala, bisa terang, bright and shiny. Sungguhnya pikiran kita itu adalah terang begini, tapi karena loba dosa moha ini yang menutupi, jadi kita itu seperti buta, itu gelap. Ya, makanya kan sewaktu Sang Buddha diminta untuk membabarkan dhamma, dikatakan bahwa manusia ini
terlalu banyak kotoran atau debu di matanya. Itu seperti ini. Tidak mampu melihat kenyataan yang sesungguhnya. Karena ditutupi oleh loba dosa moha. Kalau loba dosa moha hilang, bersih semuanya, clear, nah, kita bisa lihat yang alami, yang sesungguhnya itu. Mau? Mau seperti ini? Mau bisa terang? Nah, harus meditasi ya. Jadi harus ikut nanti retreat meditasi. Kita masih ada retreat nanti ya. Di mana? Nah, Central Park. Retreat sekaligus piknik nanti. Central Park. Ya, boleh nanti join ya, ikut. Anak-anak juga pasti suka ya. Central Park. Nah, jadi ini seperti ini lampu ini. Bisa nyala. Tahu kan kenapa bisa nyala ya? Sudah tahu kan? Kenapa? Hah? Why? Huh? Why candle light on? Huh? Using what? Using what? How? Normally we use electricity, but no cable. Huh? How to make it light on? Huh? Do you know? Huh? Pakai apa? Huh? Huh? Yeah, it's clean. Yeah, okay, yeah. Yeah, this is like our mind, clean, bright. But now I'm talking about the lamp. How can the lamp is on? Huh? Where is the switch? Huh? Huh? Pakai apa? Pakai apa? Huh? Have you learned about physics? No? Don't know? Do you know how it works? Huh? How the light can be on? Huh? Battery? Using what? Using wire? No wire. No cable, no wire, no switch. Using what? Battery? Where? Where's the battery? This? Where's the battery? Here? Huh? Where's the battery? Huh? This is magic. But not black magic. Yeah? White magic. Do you know? You should learn physics lah. Using what? Using magic. That's why you need to do meditation. Ya, mau coba boleh. You want to try? Ya boleh. You want to try? If you are good enough, you can like let on.
Magic. Ya, have super power. Wow. Do you know the secret? What is the secret? Your hand must be wet. Ya. Victor tertawa Victor. Ada lampu begini ada enggak di sini? Ada, Bang. Ada ya. Bagus. Ya, itu pakai ini betul ya. They use heat from our body. Kalau pernah mati sambat pasti sudah tahu ya. Ya, jadi itu ya. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk belajar dan mempraktekkan ajaran Buddha dengan melaksanakan sila, samadhi, dan panya. Maka di sini juga kita punya kesempatan untuk bersama-sama mengikuti berbagai acara yang ada di wihara. Dari Sunday Puja, Sunday School, kemudian ada meditasi, one day mindfulness, nanti juga outdoor meditation, juga ada apa lagi nanti ya? Patidana Puja. Nanti juga kita mau ikut ke Albany, ada acara apa? Stupa Blessing ya? Stupa Blessing di Albany dan macam-macam. Jadi kesempatan bagi kita untuk apa? Ini tadi ya, melatih diri dengan baik, mengatasi atau melenyapkan loba, dosa, dan moha ini. Sehingga pikiran kita bisa seperti ini, lampu ini ya, bisa bersinar terang. Nah, inilah pikiran orang-orang yang suci itu ya seperti ini. Sudah bisa terang ya, bersinar. Nah, semoga kita semua selalu maju dalam Dhamma. Semoga apa yang dilakukan selama ini bisa menjadi pendukung untuk hancurnya kotoran-kotoran batin, kilesa, dan bisa mendukung untuk pencapaian maga, pala, dan nibbana. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.